bukannya bangun malah tidur aja. Iya, Ma. Bangun, bangun. Ma, Mama tahu nggak gereja yang dekat Ramayana itu? Hah, Ramayana? Tahu? Itu dari kapan sih, Ma? Dari mama masih muda ya, mama masih kecil nggak tahu deh. Kenapa emang? Nggak apa-apa, nanya aja. Soalnya Ica penasaran. Waduh, nggak tahu kalau detail-detailnya mah. Dari dulu tapi udah ada. Udah lah. Gereja Hati Santa Perawan Maria Tabernoda atau biasa disebut dengan singkatannya HSPMTB ini terletak di pusat kota Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot nomor 14, Kota Tangerang. Posisi gereja berdekatan dengan pusat pemerintahan Kota Tangerang, pusat kuliner Pasar Lama. Selain itu, bertetangga dengan banyak rumah ibadah agama lain, di antaranya Masjid Agung Al-Ittihad, Masjid Raya Al-Azom, Wihara Bonsanbyo, Wihara Bontekbyo, dan Pura Kertajaya. Gereja, kalau Ica lihat dari artinya, bisa berarti kumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Ica jadi penasaran deh sama gerejanya. Bagaimana ya sejarahnya gereja dahulu? Kalau Ica lihat dari website, gereja ini memulai dengan baptisan pertama tahun 1948. Paroki Tangerang ini didirikan tahun 1952 dan ternyata Paroki Tangerang ini dianggap sebagai salah satu paroki induk dengan nama Hati Maria Tabernoda. Kemudian melahirkan Paroki Cengkareng pada tahun 1975, Paroki Karawaci di tahun 1988, Paroki Ciledug pada tahun 1989, dan Paroki Kutabumi pada tahun 2012. Semakin bertambahnya jumlah umat, beberapa dari paroki tersebut pun sekarang melahirkan paroki-paroki baru. Akan tetapi, walaupun Paroki Cengkareng berawal dari Paroki Tangerang, namun secara teritorial paroki tersebut masuk ke dalam Dekanat Jakarta Barat II. Sedangkan yang lainnya masuk dalam Dekanat Tangerang. Gereja HSPMTB ini memiliki visi dan misi juga loh. Visinya itu adalah Gereja Hati Santa Perawan Maria Tabernoda sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah menjadi gereja yang ramah, sukacita, dan memasyarakat di Tangerang. Dan misinya adalah ada persekutuan untuk menguatkan iman, harapan, dan kasih dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dengan adanya visi dan misi tersebut, diharapkan dapat memunculkan gerakan umat Allah untuk menumbuhkan dan mengembangkan hidup iman, harapan, dan kasih. Ica, lagi ngapain? Tante, ini lagi lihat-lihat gereja. Tante lagi ngapain, Tante? Mau ke sekretariat? Oh iya, Tan, saya mau tanya-tanya boleh nggak, Tan? Boleh, duduk dulu yuk, Ca. Iya, boleh deh, Tan. Tante tahu nggak gereja itu dulunya kayak gimana sih, Tan? Gereja itu dulu ya nggak seperti saat ini. Gereja itu satu komplek dengan sekolah SMP dan SMA Strada. Kita tiap hari sekolah. Ibadat enak loh, karena kan gereja sama sekolah satu komplek. Iya. Sampai gereja kita terkenal dengan gereja Strada, karena kan Strada duluan yang ada daripada gerejanya. Terus sampai ruangan kelas nih, satu ruangan kita pasang salib, dijadikan tempat ibadat.
Nah disitulah gereja awal kita ada. Gitu Tan. Dulu sih memang murid strada masih sedikit, cuman ada 7 orang, dikelola oleh suster dari Ordo Fransiskan Misionaris Maria. Tapi ya tetap berkembang gitu kan. Sampai akhirnya seiring dengan waktu, ini gereja kita berkembang pesat, strada juga berkembang. Jadi diarahkan kompleks sekolah itu untuk gereja kita. Sampai saat inilah gereja kita gitu. Wah seru banget. Seru banget. Sampai orang mudanya juga bergairah, bersemangat, rajin. Namanya Mudika dulu gitu. Hebat kan? Iya. Oke, udah ya Cak. Udah dulu ya Tante mau ke sekretariat ya. Oke, makasih ya Tan. Tante Penny, mau ke lapas ya? Ica. Iya, biasa pelayanan rutin. Tan, saya mau tanya-tanya seputar pelayanan di lapas, boleh nggak Tan? Boleh. Yuk, kita sambil jalan aja Iya, ya. boleh deh Tan. Jadi pelayanan lapas itu pelayanannya meliputi pelayanan ibadat dan pelayanan misa. Selain itu, ada juga program kegiatan bakti sosial untuk para warga binaan berupa baksos kesehatan, di mana pada program ini mereka dapat mengecek kesehatan mereka. Selain itu, gereja pun melayani dengan menghadirkan seorang katekis bagi warga binaan yang ingin belajar tentang agama Katolik. Lapas yang dilayani oleh mereka adalah lapas pemuda, lapas anak wanita, lapas anak pria, lapas wanita dewasa, dan lapas pria dewasa. Untuk pelayanan di lapas ini ada forumnya dari KAJ yang bernama Forum Pelayanan Penjara. Karena Bapak Uskup menghimbau bahwa kalau di suatu wilayah paroki terdapat lapas, maka warga binaan di lapas harus dilayani juga. Nah, gitu Cak, pelayanan di lapas. Oh ya Cak, gereja kita itu hebat loh. Kenapa tuh Tante? Dari awal sudah terlibat dalam pelayanan karitatif, yaitu pelayanan cinta kasih atau amal kasih. Masih banyak kegiatan sosial gereja selain pelayanan di lapas loh. Gereja pun menaruh perhatian pada para penderita kusta sejak keberadaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sintanala di Tangerang pada tahun 1953. Ternyata banyak di antara pasien rumah sakit tersebut beragama Katolik. Oleh karena itu, pada 17 November 1960, Pastor William Kraus van Eden, pastor kepala saat itu, meresmikan sebuah kapel bernama Maria Fatima di atas lahan yang sekarang sudah berkembang menjadi komplek Yayasan Sosial Marfati. Komplek yang terletak di seberang Rumah Sakit Kusta Dr. Sintanala awalnya hanya berdiri sebuah kapel yang berfungsi sebagai tempat beribadah bagi umat Katolik eks penderita kusta. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, komplek tersebut sempat menjadi tempat penampungan eks penderita kusta loh. Namun, kalau saat ini kita berkunjung ke sana, kita akan menjumpai bangunan-bangunan yang difungsikan sebagai geraha lansia dan bangunan serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk mengadakan berbagai macam kegiatan. Yayasan Sosial Marfati didirikan dengan tujuan untuk memberikan atau menyiapkan lapangan kerja bagi eks penderita kusta yang telah sembuh tapi belum bisa diterima oleh masyarakat. Gereja menciptakan berbagai macam unit karya sosial. Sayangnya, karena keterbatasan sumber daya manusia dan modal, unit-unit karya sosial banyak yang sudah ditutup. Dan yang tersisa adalah balai pengobatan, kaumata, dan geraha lansia yang tidak hanya untuk oma-opa, tetapi juga untuk suster-suster lansia dari Tarekat Yesus Maria Joseph. Berawal dari dana papa yang dihimpun oleh seluruh umat gereja dan ditujukan bagi para umat Katolik penderita kusta, khususnya pada masa kedukaan.
Penghimpunan dana ini digagas oleh Pastor Sigfridus Binseler Bitarto SY pada sekitar tahun 1989. Karena banyak dari umat Katolik penderita kusta yang sudah tidak memiliki atau tidak diterima kembali oleh keluarganya. Sedangkan banyak dari mereka membutuhkan bantuan pelayanan ketika mereka meninggal. Bentuk pelayanan yang diberikan gereja adalah dengan penyediaan tanah makam Sela Pajang, termasuk ongkos penggalian, peti, dan ambulans. Namun kini ambulans sudah dihibahkan. Selain itu, ada dana sehat, dana yang dihimpun untuk diberikan sebagai dana bantuan bagi umat penderita kusta dan umat yang tidak mampu untuk pengobatan. Seiring berjalannya waktu, Dana Papa berubah nama menjadi Dana Santo Yusuf, karena Santo Yusuf dikenal sebagai santo pelindung orang-orang yang telah meninggal. Di samping itu, menjelang tahun 2000-an, peruntukan Dana Santo Yusuf pun bergeser. Yang tadinya lebih kepada umat Katolik penderita kusta, menjadi bagi umat yang secara ekonomi tidak mampu. Hal ini disebabkan jumlah umat Katolik penderita kusta menurun. Iuran bagi dana Santo Yusuf dan dana sehat ada dalam bentuk kartu kuning yang dibagikan ke setiap lingkungan dan dibayarkan setiap bulannya ke bendahara. Selamat sore Romo. Selamat sore Ica, gimana kabarmu? Baik banget Romo. Romo bagaimana kabarnya? Sehat, Oh ya. sehat. Habis olahraga ya Romo Iya, ya? biar seger. Kamu Mantap. dari mana? Tadi saya habis keliling-keliling gereja Romo, soalnya masih penasaran sama gereja kita. Penasaran apa? Kan dari kecil di sini kamu. Tadi kan banyak yang mau saya tahu juga Romo tentang gereja kita gitu Romo. Terus saya boleh nggak Romo tanya-tanya sedikit gitu tentang gereja kita? Oh boleh. Mungkin Romo ada waktu? Ada. Nanti saya tanya-tanya ya Romo Oh ya? iya. Sebentar saya ganti baju dulu ya. Oh iya boleh. Nanti saya tunggu sini aja kali ya Romo ya? Tunggu sini aja. Oh iya, oke. Sebentar saya ganti baju. Tunggu 1 menit ya. Iya, oke. Baik Romo. Romo. Ya, sudah selesai ganti pakaian. Ah iya, oke. Ya. Enaknya ngobrol di mana ya Romo? Kita ya? ngobrol di tepi sungai aja, Oh, yang iya. enak. Boleh, Ya. boleh Romo. Ya, sini aja. Iya, boleh Romo. Ya, tasnya letakkan aja. Iya. Sini. Duh, makasih Ya. banyak ya Romo Ya. udah mau menyediakan waktu nih. Iya. Jadi banyak banget Romo yang saya sebenarnya ingin tahu gitu Mo. Oh iya. Jadi yang pertama dulu ya Mo ya, boleh oh, ya Mo ya. Boleh. Gimana sih Mo perkembangan dari umat di gereja kita? Terus udah berapa banyak Mo Ya. umat di gereja kita? Jadi umat kita itu kan sudah banyak, sekarang ada 18.163. Wah banyak sekali ya Romo ya. Sedangkan kakaknya ada 5.862. Wow banyak banget ya Romo Iya. ya. Terus kalau untuk jumlah pastor yang berkarya saat ini berapa Mo? Jumlah pastor sekarang ada 3. Saya, kemudian Romo Cahyo, satu lagi Romo Vincent. Banyak juga ya Romo ya umatnya ya. Nah, untuk memastikan reksa pastoral berjalan, maka kemudian paroki kita membuka selebar-lebarnya bagi keterlibatan umat. Maka ada korwil, ada ketua lingkungan, kemudian juga dalam jajaran dewan paroki ada koordinator bidang, ada ketua seksi, ada ketua bagian,
dan seterusnya itu bagian dari usaha kita memastikan bahwa reksa pastoral itu berjalan dengan baik. Terus Romo kalau gitu bagaimana sih mau reksa pastoral itu? Ya, nah supaya pelayanan umat itu berjalan dengan baik, maka paroki kita itu memfokuskan itu pada pembangunan jemaat. Oleh karena itu dalam gereja kita disediakan aneka macam kursus. Misalnya ada CAP, kursus evangelisasi pribadi. Ada BLCAP, bina lanjut kursus evangelisasi pribadi. Kemudian ada KKS, kursus kitab suci. Ada kursus katekis dan seterusnya, ada banyak sekali. Nah, tidak hanya dalam bentuk kursus-kursus, tapi juga gereja kita memastikan bahwa pendampingan dan pertumbuhan umat itu dipastikan. Dari anak yang masih kecil sampai lansia itu ada wadahnya untuk pembinaan mereka. Misalnya dalam anak-anak itu ada BIA, kemudian ada BIR, juga sampai OMK, sampai bahkan di lansia juga ada kelompoknya. Banyak juga ya Romo ya. Terus Romo kalau gitu BIA dan BIR itu apa bedanya Mo? Sesuai dengan namanya, BIA itu bina iman anak untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun ya, masih kecil-kecil itu, masih prasekolah itu ya. Kemudian bina iman remaja itu yang sudah remaja, yang bina iman anak itu ya usia anak ya, yang bina iman remaja usia remaja. Romo kalau misalnya di BIA dan BIR itu kegiatannya ada apa aja ya Mo? Kegiatannya sesuai dengan level usia. Yang BIA itu biasanya diisi dengan nyanyi-nyanyi, kemudian pendalaman iman Alkitab tapi dalam bentuk storytelling, cerita-cerita kitab suci, kemudian divisualisasikan dalam bentuk gambar-gambar, mewarnai gambar supaya anak itu terbiasa dengan kitab suci, dengan cerita-cerita, kisah-kisah dalam kitab suci. Nah, sementara kalau untuk BIR, bina iman remaja itu lebih merefleksikan kitab suci, maknanya sabda Tuhan ini apa. Itu jadi anak karena sudah remaja, anak sudah bisa membaca dan mengerti sabda Tuhan. Itu ya Mo. Terus kalau tadi kan Romo ada bilang bimbingan dewasa ya, untuk dewasa dan untuk lansia ya Mo ya? Untuk OMK itu ada wadah untuk mengisi kegiatan OMK, antara lain juga KKS untuk OMK itu ada. Kursus kitab suci untuk OMK ada. Kemudian secara organisasi supaya orang muda kita itu terbiasa dengan berorganisasi, maka silakan juga yang orang muda itu terlibat dalam OMK supaya nanti terlatih dan terbiasa berorganisasi. Itu sendiri bagian dari bagaimana gereja itu memberikan wadah supaya orang muda itu terbiasa terlatih dalam bidang leadership. Seperti itu. Oh iya Romo, tadi kan Romo ada sebutin mengenai bimbingan untuk lansia ya Mo ya. Itu kegiatannya ada apa aja sih Mo? Ya sebetulnya kalau lansia itu bukan bimbingan ya, tetapi memberikan wadah kepada para lanjut usia supaya mereka memiliki wadah untuk kegiatan rekreatif. Ada yang namanya senam lansia supaya kesehatannya terjaga. Ada latihan kulintang bersama supaya berlatih harmoni. Ada latihan kur bersama. Kemudian ada juga rekreasi bersama. Terus dalam bidang rohani ada misa lansia. Istilah lansia itu khas ya, artinya itu menunjukkan seorang yang matang, bijaksana, berpengalaman. Istilah lansia itu saya mengatakan tidak boleh diganti karena ini alkitabiah, karena Yahweh itu seringkali disebut juga itu
dia yang lanjut usia. Jadi ada yang mau mengganti senior, saya nggak setuju karena lansia itu adalah alkitabiah istilah ini. Ya. Nah ada tadi itu misa lansia. Betul. Nah di paroki kita pelayanan rohani itu tidak hanya misa lansia tapi juga ada misa Imlek, kemudian misa Satu Suro. Kamu biasanya ikut yang mana? Misa yang Imlek Misa Imlek. iya. Jadi saya cuma tahu yang misa Imlek. Kalau misa Satu Suro itu emang kayak gimana sih, Mo? Misa Imlek dan Satu Suro itu sebenarnya sama. Tahun baru China dan tahun baru Jawa. Satu Suro itu tahun baru Jawa. Karena umat di paroki kita kan ada sebagian Chinese, ada sebagian Jawa, kemudian masing-masing diberikan pelayanan rohani sesuai dengan latar belakang etnisnya. Oh, seperti itu ya, Mo. Ya. Mo, terus saya mau tanya juga, Mo. Ya. Kalau misalnya hubungan gereja kita nih dengan umat-umat antar agama itu seperti apa sih, Mo? Ya, hubungan kita dengan masyarakat itu kan kita harus menyadari orang Katolik itu ada di tengah masyarakat. Maka kita tidak boleh mengeksklusi dari masyarakat, kita tidak boleh merasa istimewa dari masyarakat, kita adalah bagian dari masyarakat. Maka sudah sewajarnya dan selayaknya kita itu bermasyarakat, menjalin dengan masyarakat. Nah, gereja menyediakan ruang untuk keterlibatan itu. Dalam konteks formal ada namanya seksi HAAK, seksi hubungan antar agama dan aliran kepercayaan, supaya kalau ada acara resmi, acara formal atau acara non formal itu ada yang mewakili, artinya supaya gereja sungguh-sungguh hadir dalam aneka macam kegiatan, baik itu formal maupun non formal, dalam kegiatan bermasyarakat supaya hubungan kita dengan masyarakat baik. Wah, ternyata gereja kita itu nggak cuma perhatian sama umatnya aja ya, Mo ya. Berarti sama lingkungan sekitar juga ya, Iya, Mo, kita wajib hidup di tengah masyarakat, memasyarakat. Iya, betul, Mo ya. Wah, terima kasih banyak ya Romo udah membantu saya bisa mengenal gereja lebih lagi. Oh iya. Makasih banget loh Romo. Gimana kamu lapar? Ya, lumayan lah Romo. Iya. Gimana kalau kita makan itu di lesehan sana itu ada macam-macam makanan itu. Oh iya. Enak-enak. Boleh Romo, boleh. Boleh. Iya. Mari. Ayo Romo. Ceritanya ada tempat banyak makanan gitu. Banyak makanan, ya.